Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam geometri transformasi. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Dea Putri Hafizah, dengan NIM 1908056002. Lalu yang kedua ada Baiti Nur Karisma Supri dengan NIM 1908056025. Dan yang terakhir ada Putri Rizkiatul Windiarti dengan NIM 1908056030. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai transformasi titik, transformasi garis, transformasi bangun datar, dan transformasi bangun ruang. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu transformasi titik. Kita ke translasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal, tentukan bayangan dari titik A, negatif 5,2, oleh translasi T sama dengan 5,3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Di sini saya memakai aplikasi GeoGebra Classic. Nah, selanjutnya kita buat sebuah titik. Nah, titiknya tadi adalah negatif 5,2. Di sini kita bisa langsung membuat titiknya dengan cara menekan bagian ini, lalu poin, dan kita bisa langsung menitikkan di letak titiknya, yaitu negatif 5,2. Maka di sini, nah, sehingga titiknya terbentuk. Lalu selanjutnya kita buat vektornya. Nah, tadi vektornya adalah 5,3. Bagaimana cara buat vektornya? Nah, di sini kita tekan, lalu kita pilih vektor. Selanjutnya kita bisa buat vektornya langsung. Nah, terbentuk vektor 5,3. Nah, selanjutnya kita akan mentranslasikan titik A terhadap vektornya. Caranya dengan menekan bagian ini, lalu pilih Translate by Vector. Nah, caranya kita klik bagian titik, selanjutnya kita klik vektornya. Nah, sehingga diperoleh titik A aksen atau titik bayangan dari titik A yang ditranslasikan dengan vektor 5,3, yaitu A aksennya adalah 0,5. Selanjutnya yaitu refleksi. Nah, di sini ada soal, tentukan koordinat bayangan titik A 2,3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, dalam hal ini kita mau mencerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Pertama, kita buat titiknya terlebih dahulu. Tadi titiknya adalah 2,3. Nah, di sini kita tekan poin, lalu tentukan titiknya tadi adalah 2,3. Lalu selanjutnya, tadi kita mau merefleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Lalu kita buat nih garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Nah, sehingga terbentuk garis dari Y sama dengan negatif X. Selanjutnya, untuk merefleksikan kita menekan bagian ini, lalu reflect about line. Nah, caranya sama seperti translasi tadi, kita tekan titiknya terlebih dahulu, baru kita tekan garisnya. Nah, di sini
kita peroleh bahwa koordinat bayangan titik dari A adalah A aksen dengan nilai koordinat titik koordinat yaitu negatif 3, negatif 2. Teman-teman juga bisa merefleksikan terhadap sumbu Y atau pada sumbu X. Nah, kita masih memakai titik yang sama, titik A 2,3. Nah, misalnya kita mau merefleksikan terhadap sumbu Y, maka kita langsung saja menekan ini reflect about line, lalu kita tekan titiknya, lalu sumbu Y. Nah, lalu diperoleh nih bayangannya yaitu A aksen negatif 2,3. Lalu kita mau mencerminkan terhadap sumbu X misalnya. Caranya sama, kita tinggal reflect about line lalu tekan titiknya dan tekan sumbu X. Nah, di sini terlihat bahwa kita memperoleh A aksen yang berada di titik 2, negatif 3 gitu. Dan teman-teman juga bisa mencari yang terhadap garis Y sama dengan X. Caranya sama. Nah, soal selanjutnya masih mengenai refleksi. Misalnya, di sini ada soal tentukan koordinat bayangan titik A yaitu negatif 2,4 terhadap titik P 3,2. Nah, di sini kita buat titik A terlebih dahulu. Tadi titik A adalah negatif 2,4, maka letaknya ada di sini. Lalu direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik P 3,2. Nah, kita tentukan di mana letak titik P. 3,2 berarti di sini. Nah, sudah terbentuk titik A dan juga titik di sini kita ganti ya namanya menjadi P karena diketahui adalah P. Lalu bagaimana cara mencari koordinat bayangan titik A? Dengan cara seperti tadi, masih seperti tadi, tapi di sini kita pilih reflect about point. Nah, di sini kita tekan dulu titik A, lalu titik P. Nah, sehingga diperoleh koordinat bayangan titik A yaitu A aksen adalah 8,0. Nih. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu rotasi. Nah, di sini ada soal tentukan bayangan titik A 2,1 oleh rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jam. Nah, caranya kita tentukan letak titik A terlebih dahulu. Tadi titik A adalah 2,1, berarti letaknya di sini. Lalu selanjutnya, oleh rotasi terhadap titik O 0,0, kita buat di sini ini adalah titik 0,0. Kita beri nama O. Kita beri nama O. Nah, oke, selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik oleh rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, caranya di sini kita tekan ini, bagian ini, lalu kita pilih rotate around point. Nah, di sini kita tekan titik A, selanjutnya kita tekan titik O. Nah, akan muncul ini rotate around point. Di sini kita bisa
menulis berapa besar derajatnya. Nah, tadi diketahui yaitu 90 derajat, maka di sini kita bisa langsung menulis 90 derajat. Nah, pada soal tadi berlawanan arah putaran jam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada counterclockwise, lalu yang ini adalah clockwise. Counterclockwise ini berarti berlawanan arah putaran jam, sedangkan clockwise ini adalah searah jarum jam. Karena kita mau menentukan yang berlawanan arah putaran jam, maka kita pilih counterclockwise. Lalu selanjutnya kita oke. Nah, di sini langsung terbentuk bayangan dari titik A adalah A aksen, yaitu negatif 1,2. Lalu bagaimana jika kita mau menentukan rotasi yang searah jarum jam? Nah, masih sama seperti tadi. Nah, di sini kita langsung aja memilih rotate around point, lalu menekan titik A, lalu titik 0. Nah, di sini misalnya sudutnya masih sama seperti tadi, tapi kita akan merubah yang tadi berlawanan arah putaran jam, sekarang searah jarum jam. Maka di sini kita tinggal memilih clockwise. Clockwise, oke. Nah, maka di sini ketemulah bayangan dari titik A adalah A aksen dan koordinat titik 1, negatif 2. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ini adalah dilatasi. Nah, di sini ada soal, tentukan hasil dilatasi titik negatif 2,3 terhadap titik O 0,0 dengan skala 2. Nah, pertama kita buat titik terlebih dahulu. Titiknya tadi negatif 2,3. Di sini kita beri nama titiknya adalah titik A negatif 2,3. Berarti letaknya di sini. Lalu ada titik O. Titik O di sini 0,0. Sini kita ubah namanya menjadi O. Nah, cara menentukan hasil dilatasinya dengan menekan ini lalu delete from point. Nah, di sini kita tekan titik A, lalu titik O. Nah, selanjutnya akan muncul faktor. Nah, tadi diketahui skalanya adalah 2. Kita bisa langsung menulis di sini 2. Lalu oke. Nah, sehingga bisa diperoleh bahwa hasil dilatasi dari titik A adalah A aksen dengan koordinat titik negatif 4,6. Ini bisa kita geser-geser. Nah, bisa kita geser ke kanan, ke kiri, atau ke atas juga bisa. Pada translasi, pada refleksi, rotasi juga bisa digeser tadi. Nah, misalnya ini kita geser. Nah, kita geser. Nah, contohnya ini. Berarti ini hasil dilatasi titik A negatif 2,1 dengan terhadap titik O 0,0 dengan skala tadi 2 adalah negatif 4,2 gitu. Mungkin sekian untuk penjelasan transformasi titik. Masih mudah. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.